Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran dari pembahasan syarah Al-Arba'in An-Nawawi ya, sampai di hadis yang ke-35, Al-Haditsul Khamis wa Tsalathun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis yang ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasad, janganlah kalian saling hasad, wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu, wala tabaghud, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di, janganlah kalian menjual ya jualan orang lain, atau janganlah kalian membeli pembelian saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain. La yaghlim, tidak boleh menzalimi. La yakhdhuluhu wa la yakhdhuluhu, janganlah dia menelantarkannya. Wa la yahqiruhu, janganlah meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ya, dan beliau memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seorang itu dikatakan buruk an yahdira akhahu muslim, ketika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim kepada muslim yang lain itu haram. Damuhu wa maluhu 'irduhu, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sangat mulia ya. Hadis yang sangat agung ya. Di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat banyak. Di dalam hadis tersebut ada perintah untuk menjaga al-ukhuwah ya. Dan di dalamnya terdapat peringatan dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah persaudaraan
di antara kita dari penyakit-penyakit hasad, dari penipuan, dari saling membenci, membelakangi, meremehkan, menghina yang lainnya. Ini semua adalah hal-hal yang merusak persaudaraan, ya, hal-hal yang bisa merusak kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan di dalam hadis tersebut juga terdapat keterangan bahwa ya, kehormatan, jiwa, harta seorang muslim itu terjaga, ya. Dan hal ini Islam sangat memperhatikan. Oleh sebab itu Nabi mengatakan kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ya al-hasad. Apa makna al-hasad? Ya. Apa hukumnya hasad? Ya. Apa bahayanya hasad? Apa macam-macamnya hasad? Hasad ya. Maknanya adalah ya, Imam Ar-Raghib dalam Mufradat Al-Fadhil Quran dia mengatakan hasad itu adalah tamanni zawali ni'matin min mustahiqqin wa rubbama kana ma'a dzalika sa'in fi izalatiha. Hasad adalah keinginan seseorang ya untuk hilangnya satu nikmat, dari saudaranya, ya. Dan sebagiannya ada usaha upaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya. Saya ulangi, hasad adalah keinginan seorang untuk hilangnya nikmat dari saudaranya, dan sebagiannya berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya. Ini pengertian daripada hasad. Dan hasad itu sendiri, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, adalah penyakit yang sangat berbahaya. Adalah penyakit yang pertama kali menjangkiti makhluk yang sangat buruk ya, yang terjadi di atas langit, yaitu hasadnya iblis la'natullah alaih. Ya, iblis. Ketika iblis itu ya, iri, dengki kepada Adam, ya, kepada Adam. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikatakan atau diperintahkan ya, malaikat atau iblis untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan bentuk penyembahan kepada malaikat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis ya. Dalam surat Shad misalnya. Maka sujudlah para malaikat semuanya kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Qala ya iblis. Ya. Surat Shad ayat 70 sampai 78. Kemudian Allah mengatakan, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'ali. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk kau sujud ya, lima khalaqtu biyadai, kepada Nabi Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau itu menyombongkan diri atau kau merasa tinggi? Lalu ya, iblis menjawab, qala ana khairun. Iblis
mengatakan saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Lalu Allah mengatakan, memerintahkan kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Maka keluarlah kamu dari surga, sebenarnya engkau itu terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka atasmu itu laknatku. Atasmu itu laknatku sampai hari kiamat. Ini penyakitnya siapa? Iblis, laknatullah alaihi. Kemudian hasad juga adalah merupakan penyakitnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, kaum mukminin. Di mana Allah mengatakan surah Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Betapa inginnya sebagian besar dari ahli kitab, betapa banyaknya keinginan, betapa inginnya sebagian besar ahli kitab itu seandainya kalian itu kembali, lau yaruddunakum ba'di imanikum, setelah kalian iman kembali untuk kufur, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk hasad mereka orang-orang Yahudi, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas keterangan kebenaran atas mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, dan tidak akan pernah ridha orang Yahudi, orang Nasrani kepadamu sampai kalian itu meninggalkan millah kalian. Surat Al-Baqarah ayatnya, siapa yang tahu ayat berapa? 120. Nah, ini penyakit oleh Yahudi, orang Nasrani terhadap siapa? Kaum mukminin, sehingga mereka tidak akan pernah senang melihat orang-orang Islam dengan ajarannya. Bahkan mereka menginginkan kita ini kembali kepada agama mereka, artinya keluar dari agama. Kemudian hasad ini juga adalah penyakit yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Tadi di atas langit, ini di atas muka bumi, yaitu hasadnya Qabil terhadap Habil, terhadap Habil. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30 diterangkan di situ, bagaimana Qabil dan Habil ini saling bunuh-membunuh, karena salah satunya di antara mereka diterima nikmat kurbannya, lalu salah satunya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu salah satu di antara mereka itu membunuh saudaranya. Demikian juga hasad saudaranya Yusuf terhadap Nabi Yusuf, Akhu Yusuf terhadap Nabi Yusuf, atau hasadnya anak-anaknya Nabi Yakub terhadap saudaranya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 8 sampai ayat 10. Jadi hasad ini mau merusak, merusak hubungan keluarga, dan ini sudah terjadi, hubungan ke keluarga. Hasad itu juga merusak hubungan kerabat, keluarga, kemudian sesama kaum muslimin, Ini hal yang perlu kita berhati-hati dari kalian. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Nabi pernah mengatakan,
ya, hadis riwayat Tirmidzi ya, di mana Nabi mengatakan dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad, telah ya menyebar kepada kalian racun umat ya sebelum kalian, yaitu hasad wal baghdha, dan kebencian hiyal hal itu. Yang ini akan memutus, la aku tahliqus syam, bukan memutus rambut, walakin tahliqud din, akan tetapi bisa memutus agama. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah, tidaklah kalian itu masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Afala unabbiukum bima yathbutu dzakum, dan maukah kalian aku beritahukan ya, agar rasa cinta itu tumbuh berkembang di antara kalian. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Tentang hasad. Hasad itu ada beberapa macam. Diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah ya. Beliau mengatakan ya, bahwa hasad itu markuzun fi tibai masyarakat, bisa tertancap di dalam hati manusia. Wa huwa adal insan yakrah an yafuqahu ahad. Jadi manusia itu enggak suka kalau ada yang lain mengunggulinya, enggak suka. Min jinsi fi syai'in min at-tafadul. Tsumma yanqasimun nas ba'da hadza ila macam-macam. Yang pertama, famin man yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil baghi 'alaihi bil qawl wal fi'li wa yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Orang hasad ya, menginginkan agar nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang dengan upaya untuk memindahkannya kepada dirinya. Ini yang paling parah. Ya, berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya dan memindahkan kepada dirinya. Yang pertama. Yang kedua, minhum man yas'a fi zalatihi 'anil maqsud faqat min ghairi naqli ila nafsihi. Yang kedua, macam-macam hasad yang kedua, orang hasad ya menginginkan hilangnya nikmat pada saudaranya tanpa ada target, tanpa ada keinginan untuk memindahkan kepada dirinya. Targetnya apa? Menghilangkan nikmat dari saudaranya. Tidak harus diambil nikmat tersebut. Yang pertama, merampok nikmat itu, mengambil alih nikmat itu ya, tanpa hak, ya, tanpa hak. Kemudian yang ketiga, wa minhum man yahdus nafsahu bidzalika ikhtiyaran wa yu'idu fi nafsihi mustarwihan tamani zawali nikmati akhihi. Ya, seseorang yang mempunyai keinginan, yang ketiga dia, seorang yang punya keinginan untuk hilangnya nikmat itu dari saudaranya ya, untuk hilangnya nikmat itu dari saudaranya ya, ikhtiyaran mustarwihan ya. Ini yang keberapa? Fahadha syibhun bil azm musammim 'ala al-ma'siyah. Maka hal ini adalah ya sama seperti orang yang berkeinginan untuk bermaksiat. Ya. Sama seperti orang yang berazam, bertekad untuk berbuat maksiat. Yang keempat, qismun akhar idza hasada lam yatamanna zawal nikmat. Nah, yang keempat, orang yang hasad tetapi tidak menginginkan hilang nikmat itu dari saudaranya. Ya, seorang yang hasad tetapi tidak diiringi dengan keinginan hilangnya nikmat itu dari saudaranya. Bal yastafitisa bimithli fadhaili. Akan tetapi dia berusaha mencari nikmat yang semisal
apa yang didapatkan saudaranya. Wa yatamanna an yakuna mithlahu fa in kana al-fadl dunyawiyyan fala khair fi dzalik. Jadi tanpa mengganggu nikmat yang sudah ada pada saudaranya. Dia hasad pengen seperti saudaranya, apa yang dimiliki saudaranya, tapi tanpa harus menghilangkan, bahkan tidak punya keinginan untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya. Dia mencari usaha sendiri, Maka ini dirinci, kalau ini masalahnya duniawiyah, tidak ada baiknya, tidak ada kebaikannya. Sebagaimana Allah mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Seperti Allah berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, lalu mengatakan seandainya saya diberikan seperti apa yang diberikan Qarun, sungguhnya itu adalah pemberian yang sangat agung. Wa in kana fadhilud diniyah fa hasan. Akan tetapi kalau dalam masalah din atau ukhrawi akhirat itu hak baik, itu baik. Waqat tamat Nabi sallallahu alaihi wasallam syahada fi sabilillah. Seperti orang yang menginginkan mati syahid fi sabilillah. Saya ngiri sama orang itu. Dalam hal apa? Dalam hal jihad fi sabilillah, ingin mati syahid, ini baik. Makanya Nabi mengatakan la hasada illa fillah. Tidak dihukumi hasad. La hasada, tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Jadi hasad hukumnya haram. Nabi mengatakan boleh hasad dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an. Kita hasad kepada orang yang diberikan Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia salat malam dengan Al-Qur'an tersebut malam dan siang. Salat dengan membaca Al-Quran itu siang dan malam. Ini boleh. Warajun atahullah malah. Atau dia hasad kepada yang kedua, hasad kepada orang yang diberikan harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang harta itu diinfakkan setiap hari dan setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Maka boleh. Kalau dia hasad, tujuannya untuk apa? Perkara agama, pahala. Yang ini kepada orang yang berilmu. Untuk apa ilmunya? Untuk diamalkan ilmunya. Dia iri kepada orang yang hafal Quran. Untuk apa? Untuk dibaca dalam sholat setiap hari, setiap malam. Artinya untuk dibaca, diamalkan. Demikian dia iri kepada orang kaya. Untuk apa? Jangan berhenti sampai situ. Yang kekayaannya itu untuk diinfakkan, bukan untuk foya-foya. Saya pengen jadi orang kaya. Untuk apa kekayaannya? Untuk diinfakkan. Ini boleh. Untuk orang kaya saja, maka ini tidak ada kebaikannya. Tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala. Bahkan ini adalah gurur. Gurur itu tipu daya. Bagaimana tadi dikatakan dalam surah Al-Qasas 79, qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, berkata orang yang menginginkan kehidupan dunia, seandainya saya mendapatkan apa yang didapatkan Qarun. Kemudian yang kelima, hasad yang kelima adalah ketika ada rasa hasad dalam dirinya, dia berusaha untuk menghilangkannya. Wa fil ihsanil maksud bi isdadil ihsan ilaihi. Menghilangkan rasa hasad itu, perasaan dengki itu, lalu dia berusaha untuk berbuat baik pada orang yang dihasadi, mendoakan kebaikan dengan orang yang dihasadi. Maka orang tersebut tidak berdosa, bahkan mendapatkan pahala. Ini macam-macam hasad. Hasad yang pertama, kedua dosa. Hasad yang ketiga itu adalah bisa menilai dosa karena dia berkeinginan untuk apa? Bertekad untuk melakukan maksiat. Adapun yang keempat tadi, tidak menilai apa-apa kalau tujuannya duniawi,
ya bisa bernilai pahala kalau tujuannya ukhrawi. Yang kelima itu tidak dosa, hasad yang kelima tidak dosa, bahkan mendapatkan pahala ketika dia ya berusaha untuk menghilangkan dan berusaha untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang dihasad. Pembicaraan tentang masalah hasad ini sangat panjang, sedangkan hadis poin-poinnya itu juga masih banyak yang perlu kita bahas. Ya, intinya hasad itu adalah perkara yang harus kita hindari. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya hal-hal yang bisa menghilangkan rasa hasad itu bagaimana. Yang pertama, kita banyak ta'awudz billah. Ta'awudz itu meminta perlindungan kepada Allah dari hasad. Ya, baca Qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri an-nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca 3 kali setiap pagi dan petang. Ini yang kedua, ya, agar kita terhindar dari hasad, ya, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa hifdzu 'inda amrihi, dan jaga perintah dan ya jauhi larangannya. Insyaallah kita akan dijauhkan dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang hasad, ya. Kemudian yang ketiga caranya sabr ala aduwi, sabar terhadap musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita. Yang keempat, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tawakal, yakin atas pertolongan Allah, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Yang kelima, kita ikhlas, ya, ikhlas dalam ibadah, ya, wa ja'ala mahabbatahu ridahu fi khawatir nafsihi, ya, hadirkan rasa cinta, rasa ridho, ya. Kemudian keenam, tajridu taubah, banyak taubat kepada Allah. Yang ketujuh, banyak sedekah, ya, banyak berbuat kebaikan. Yang kedelapan, ya, ini antara perkara yang sangat sulit, idfa'un al-hasid bil ihsan, berusaha untuk berbuat baik, berikan hadiah pada orang yang kita benci misalnya, ya. Ketika kita hinggapi rasa benci, ya udah kita berusaha untuk melawan itu. Ketika ketemu orang yang kita benci sama orang Islam, gak patut kita benci, ya, kita salah, ya, paksakan diri untuk salah, paksakan diri untuk ya senyum, ya. Kemudian ke-9, tajridut tauhid, ya, watarahul bil fikri fil asbabil musabbib al-azizul hakim alladzi azimatul umur bi yadihi subhanahu wa ta'ala. Terus kita berusaha untuk memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya, ini tentang hasad, ya, panjang, ya, panjang. Kemudian yang selanjutnya, haramnya an-najash. An-najash itu bentuk pengkhianatan. Wala tanajashu, Nabi mengatakan janganlah kalian saling menipu, ya. La tahda'u ba'dukum wa la yaqtal ba'dukum ba'da bil makri wal ihtiyal. Jangan kalian saling menipu, saling berbuat makar, ya, saling berbuat makar, ya. Wa hadzal fard tashhad lahu nusus ukhra. Man ghasyana falaysa minna. Nabi mengatakan barang siapa yang menipu kami maka bukan termasuk kami. Man ghasyana falaysa minna. Nabi mengatakan barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ini najas, ya. Ya, termasuk dalam jual beli juga. Ada yang mengatakan dalam jual beli, ketika ada temannya jualan misalnya, dia bukan ingin membeli, tetapi ingin membuat orang lain yang membelinya itu, ya, tidak merasa mahal dengan harganya. Ya, ada orang ingin beli dan nawar-nawar, kemudian dia datang pura-pura ingin beli, ini berapa? Udah, saya kalau mau ini barang bagus, saya gak usah nawar, gitu. Ya. Padahal tujuan bukan untuk beli barang itu. Ini najas juga, berbuat makar. Kemudian al-baghdha yang selanjutnya, poin selanjutnya, haramnya saling membenci di antara kita.
setan itu berusaha untuk ya menebarkan kebencian di antara kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Padahal ya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim. La tabaghadu. Nabi mengatakan jangan kalian itu saling membenci. Dalam surat Al-Maidah 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Setan itu menginginkan agar kalian itu saling benci, saling bermusuhan fil khamri wal maisir, dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Dan setan menginginkan kalian itu ya terhambat dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi nggak boleh saling benci. Tapi kalau benci al-bughdu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam hadis ini. Jangan kalian saling membenci. Ya. Bukan fillah. Kalau al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah. Cinta karena ya, saling apa? Saling menasehati. Kemudian melihat saudaranya itu melakukan ketaatan, itu cinta, senang gitu. Al-bughdu fillah, kita benci karena Allah ketika melihat saudaranya itu melakukan kemaksiatan, lalu ya inginnya saudaranya itu apa? Kembali sadar untuk meninggalkan dosa. Itu boleh. Al-bughdu fillah, dibenci karena Allah boleh, ya. Nabi mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, wa a'ta lillah wa mana'a lillah, memberi karena Allah, tidak memberi artinya mencegah karena Allah, faqad istakmal iman, maka sungguh imannya itu sempurna. Ya. Poin selanjutnya at-tadabur, tidak boleh seorang itu saling membelakangi. Saling membelakangi min ajlid dunia, karena kepentingan dunia dan memperturutkan hawa nafsu. Tidak boleh seorang itu saling membelakangi, menghajar, ya, tidak tegur sapa, ya, apa istilahnya ya, ya. Apa namanya, menghajar, tidak tegur sapa, ya, mengisolir. Nabi mengatakan la yahillu muslim yahjuru akhahu fawqa salat. Tidak halal seorang muslim itu menghajar, ya, menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyan fayaqid hada. Keduanya bertemu lalu dia tidak tegur sapa, ya, menolak. Wayaqid hada khayrun ma khayrun, dan orang yang paling baik di antara keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang pertama kali mulai negur dengan salam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Tadabur enggak boleh. Tadabur tidak boleh. Yang selanjutnya al-bai' alal bai'. Tidak boleh ya menjual jualan saudaranya atau pembelian saudaranya. Maksudnya apa? Yang pertama, seseorang itu menjual barang, ya, menjual barang. Lalu ya, pada orang lain sedang terjadi transaksi. Oke, saya beli ya, tapi ada khiyarnya, nanti ada saya minta seminggu, garansinya seminggu. Gimana? Ya udah. Terus datang orang penjual yang lain, saya punya barang yang sama, ya. Udah, kamu batalkan saja ya transaksimu dengan si fulan, si penjual A tadi. Ini penjual B datang. Ini saya punya barang yang sama, kualitasnya saya jual dengan yang lebih murah. Ini namanya ya menjual, ya, menjual di atas penjualan saudaranya. Enggak boleh. La yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Atau ya gambaran yang berikutnya membeli pembelian saudaranya. Artinya ada orang yang membeli dengan seorang penjual, ya, fayaqid alaihi ba'dun nas fasakhal aqd ala an yashrab minhu ma ba'ahu bi thamanin a'la. Lalu datang pembeli yang lain, ya, pembeli yang lain, saya bisa membeli barangmu dengan yang lebih apa? Mahal. Ya, silahkan transaksimu
batalkan dengan pembeli si A. Datang pembeli si B, saya bisa membeli dengan yang lebih mahal. Ini tidak boleh. Atau menawar, la yasumil muslim ala saumi akhi. Ini sudah terjadi jual beli ya, tapi masih masa garansi. Atau sedang tawar menawar, datang orang lain. Tidak boleh seorang muslim itu menawar tawaran saudaranya yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini semuanya apa sih? Ya, menjaga hati, menjaga muamalah. Ini muamalah, etika dalam kita ini berinteraksi, bersosial, bermasyarakat. Tidak asal yang penting saya jual untung, saya beli dapat yang bagus, murah. Tidak asal seperti itu. Dalam jual beli ada etikanya, dalam bertetangga ada etikanya, ya. Dalam kita ini berteman ada etikanya, semuanya ada etika. Kemudian selanjutnya al-ukhuwah. Dalam hadis ini terdapat ya seruan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, di mana Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara, Lalu ya maksud saya singkat saja. Di sana ada ayat-ayat banyak ya, innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimu akhul muslimi. Itu semuanya ya dalil-dalil tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islam. Ya, setelah kita diberikan nikmat Islam, adalah kita diberikan nikmat apa? Ukhuwah Islami. Ya. Kemudian hukuku ukhuwatil Islam. Hak-hak persaudaraan sesama muslim. Hak-hak persaudaraan sesama muslim. Dijelaskan dalam hadis ini ada 4. Kita harus menjaga hak-hak ukhuwah ya, persaudaraan sesama muslim. Yang pertama, la yadzlimuhu, tidak boleh saling menzalimi dengan cara apapun ya, kezaliman tersebut ya. Menzalimi dalam menzalimi hartanya, menzalimi kehormatannya, menzalimi jiwanya ya, nyawanya, ini enggak boleh semuanya. Ya, ini enggak boleh. Az-zulmu dzulumat, enggak boleh. Nabi mengatakan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doanya orang-orang yang dizalimi. Ya. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara doa yang dizalimi dengan Allah itu hijab, tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Dalam hadis Imam Ahmad, 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya imam penguasa yang adil. Doanya orang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah doanya orang yang dizalimi. Ya, doanya dizalimi itu naik ke awan sampai ke langit. Lalu Allah mengatakan wa bi'izzati, demi kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da. Saya akan menolongmu sampai kapan. Dan orang yang dizalimi hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ingat, udah masuk. Masih lama kan? Masih lama. Ini penting nih. Zalim ini bahaya. Ya. Hadis orang bangkrut. Ya, Nabi mengatakan, pernah nanya sama para sahabat, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang bangkrut? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamala lahu alamata. Orang yang bangkrut adalah orang yang kehilangan harta bendanya. Ya, modalnya habis semuanya. Ya, dirhamnya, uangnya, ya barangnya semuanya habis. Ini orang bangkrut. Kata Nabi, al-muflisu min ummat. Orang bangkrut dari umatku, dan orang-orang Islam ini adalah man ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa syiyamin wa zakat. Adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat banyak membawa pahala ya, puasa, sholat, zakat. Tetapi waqad ya'ti qad syatama hadza, akan tetapi dia banyak zalim. Dia telah
mencela si fulan, menghujat si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, ya, wa akala mala hadza, memakan hartanya si fulan, wa safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, dia memukul si fulan, wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka orang-orang yang dizalimi tadi akan diberikan kebaikan pahala dari orang-orang yang membawa hartanya tadi, orang yang zalim tadi. Maka pahalanya orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya, fa in faniyat hasanatu, sampai habis pahalanya, saldo kebaikannya, pahalanya sudah habis. Ya, belum selesai perhitungannya, ukhidha min khotoya, diambil dosa-dosa dari orang yang dizalimi tadi, diberikan kepada orang yang zalim, sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini bahayanya apa? Kezaliman, bahaya sekali. Ini bentuk apa? Bentuk hak-hak persaudaraan yang harus dijaga, harus dihilangkan, dijauhi perbuatan zalim. Yang kedua, hak persaudaraan sesama muslim, tidak boleh menelantarkan saudaranya kalau dia bisa menolong. Ada orang yang butuh bantuan dan dia sanggup untuk membantu, dia haram untuk tidak membantu. Ketika dia menelantarkan, ketika dia membiarkan saudaranya yang genting, ya, pengen dibantu pinjam duit untuk berobat, sudah istilahnya apa namanya? Istilahnya udah genting, kritis, ya, minta diantarkan, dia antarkan. Apa yang kita bisa bantu, apalagi kondisi genting. Gak boleh. Wala yakhdhulu. Ini adalah di antara hak sesama muslim. Al muslimu akhul muslim. Kalau kamu bersaudara, punya rasa persaudaraan, ada orang yang butuh bantuan, bantu. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Nabi mengatakan Allah akan membantu orang yang membantu saudaranya. Selama orang itu membantu saudaranya, Allah akan bantu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, la yakdzibuhu, tidak boleh mendustakan saudaranya. Ya, tidak boleh mendustakan saudaranya. Artinya dia harus jujur terhadap saudaranya, enggak boleh ya membohongi, menipu saudara. Yang keempat, la yahqiru, tidak boleh meremehkan, merendahkan saudaranya. Di antara hak persaudaraan sesama muslim, enggak boleh meremehkan. Nabi mengatakan al-kibru batrul haqq wa qabdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ini 4 hak, ya, ukhuwah, hak sesama muslim dalam menjaga persaudaraan dalam Islam. Ini hak yang harus dijaga dalam ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, ya, dalam hadis terdapat ya anjuran seruan untuk kita bertakwa kepada Allah. Nabi mengatakan takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna. Dan ketakwaan adalah merupakan ya kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah mengatakan sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, ya, hormatul muslim. Kita harus menjaga kehormatan sesama muslim. Ya, menjaga kehormatan muslim itu, ya, kita harus menjaga kehormatannya. Tidak boleh menumpahkan kehormatannya. Tidak boleh, ya, mengambil hartanya. Hartanya terjaga, terhormat. Kemudian nyawanya juga terjaga, terhormat mereka itu. Jadi hukum asalnya, ya, seorang muslim itu, ya, diharamkan untuk diambil hartanya, dilukai kehormatannya, dan ditumpahkan darahnya. Inilah, ya, hal yang sangat besar
yang terkandung pelajaran-pelajaran dalam hadis yang sudah kita baca, ini semuanya ya menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur ya bagaimana cara kita ini ya bermuamalah, ya, kita menjaga etika sesama kaum muslimin, ya, agar apa? Agar ya di antara kita ini terjalin ukhuwah, mahabbah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, mahabbah imaniyah, mahabbah islamiyah. Ya, dan ini yang kita upayakan. Sesama muslim itu kita harus mencari titik persatuan. Dan kita berupaya untuk ya menolak ya apa namanya? Pertikaian, perselisihan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah bersama-sama, jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kalian itu saling berpecah belah. Wadhkur ni'matallah id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dahulu kamu itu berpecah belah. Ya, kuntum ada fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah ya, kalian itu dulu saling musuhan. Ya. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian dan menjadikan kalian itu saling bersaudara. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.